Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya, selalu semangat, selalu optimis dalam berusaha, dan semakin hari semakin produktif. Dan semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Pandora, di mana di sini kita bisa saling tukar pikiran, di sini kita bisa saling support, di sini kita juga bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan aplikasi pinjaman online. Baik itu yang kalian alami sendiri maupun yang memang berkomunikasi bersama saya di kolom komentar ataupun via WhatsApp. Baik itu info-info atau update-update terkini dari aplikasi pinjaman online. Di sini kita akan bahas semuanya. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman yang sudah dukung dan support channel saya. Dan buat teman-teman yang belum support dan dukung channel saya harapkan sekali kalian untuk mensubscribe channel YouTube saya, sehingga kalian bisa mendapatkan info-info terbaru dari aplikasi pinjaman online. So, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya, sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupdate video terbaru. Oke, untuk video kali ini saya punya bahan tentang apa sih yang akan terjadi kepada debitur ketika kita sudah mengalami kegagalan pembayaran di H+90. H+90 ini 3 bulan ya. 3 bulan berarti kita mengalami kegagalan pembayaran itu di 3 bulan ya. 3 bulan, sudah 3 bulan gagal bayar, intinya kayak gitu. Oke. Yang perlu kita bahas di H+90 ini adalah kita ambil basicnya dulu ya. Basic dari H+90 ini adalah ada di aturan POJK tahun 2006. Sebetulnya sih udah terlalu lama sih. Jika memang suatu hari nanti akan ada revisi, saya akan mencoba untuk mempelajari lagi sehingga kita bisa berbagi informasi tentang peraturan OJK yang terbaru ya. Tapi untuk sekarang ini masih dengan POJK di tahun 2006 yang masih diterapkan, dimana di sana itu disebutkan bahwasanya ketika debitur sudah tidak melakukan pembayaran lagi di H+90 atau 3 bulan, maka penagihan ini harus dihentikan. Nah, kita berurusannya di mana dulu gitu? Kita berurusannya di lembaga keuangan bank ataupun non bank yang memang ketika kita mengajukan pinjaman itu memerlukan sebuah jaminan. Maka tindakan yang akan diambil oleh perusahaan perbankan ataupun perusahaan non bank ini yaitu bernegosiasi kepada debiturnya itu tentang jaminan ini. Di mana jaminan ini nantinya apakah akan disita ataupun dilelang untuk melunasi pinjaman debitur ini. Nah, ketika ini kita berurusan dengan aplikasi pinjaman online yang semuanya sistemnya online, pengajuannya diajukan secara online, transfernya secara online, dan data-datanya pun kita kirimkan secara online. Makanya banyak banget ini yang mempertanyakan apa sih yang akan kita alami ketika kita sudah mengalami keterlambatan di H+90. Oke. Yang akan kita alami itu sebetulnya sih cuman BI checking kita aja yang rusak. Itu aja risiko dari kegagalan pembayaran di H+90. Yang paling ekstrim itu adalah cacatnya BI checking kita. Semua transaksi kegagalan pembayaran kita di beberapa aplikasi, cuman ini kita berbicara di aplikasi legal ya, yang memang sudah berizin atau terdaftar di OJK. Semua riwayat pinjaman kita yang gagal bayar itu akan terekam di rekaman BI checking. Di sana itu akan disebutkan bahwasanya kita mengalami kredit macet ataupun kredit yang tidak diselesaikan di beberapa aplikasi pinjaman online kayak gitu. Ini berlaku juga untuk seperti kayak Shopee Pay Later gitu, terus Shopee Pinjam gitu berlaku juga ya. Jadi buat kalian yang mempertanyakan ini jawabannya ya, untuk yang masih mempertanyakan tentang Shopee Pay Later atau Shopee Pinjam. Terus untuk aplikasi pinjaman online yang sudah berizin OJK pun ini akan terekam di sistem BI checking. Baik itu misalnya kayak kredit pintar, kredivo atau apa, aku laku atau home credit gitu, ini tetap akan terekam di BI checking karena memang perusahaan mereka itu sudah berizin dan sudah terdaftar di OJK. Cuman ketika kita sudah mengalami keterlambatan pembayaran di H+90, itu proses penagihan itu akan dihentikan. Sebagai penggantinya itu impasnya itu di situ, nama kita jelek di BI checking gitu, seluruh penagihan itu akan dihentikan seharusnya kalau menurut aturan OJK. Tetapi ada juga yang pernah mengatakan ataupun pernah sharing kepada saya bahwasanya di H+90 itu pun masih ada tagihan.
Of course. Karena apa? Sistem penagihan yang mereka lakukan itu kan secara online. Secara online ketika mereka menghubungi kita itu via online juga, baik itu via WhatsApp ataupun via telepon ataupun via email. So meskipun memang mereka masih melakukan penagihan secara online, secara pesan gitu ataupun secara email ataupun telepon kalian langsung, itu sebetulnya kalau menurut aturan OJK udah nggak diperbolehkan lagi ya. Jadi impasnya itu di situ, nama kalian jelek gitu, nama kalian cacat di sistem kebersihan BI checking, ibaratnya ya blacklist lah gitu. Dan ketika nama kalian memang sudah di blacklist oleh BI checking, oleh OJK, maka kesulitan yang akan kalian alami itu adalah ketika kalian akan mengajukan sebuah pinjaman ataupun mengajukan sebuah kredit, baik itu kredit kendaraan, kredit rumah, ataupun mengajukan pinjaman permodalan usaha di perbankan, kayak gitu aja. Cuman menurut analisa saya ya, menurut hematnya saya, kenapa ngapain kayak gitu perusahaan bank ataupun leasing memperdulikan status kredit kita di pinjaman online? Karena kenapa? Ketika kita memang mau berurusan dengan lembaga keuangan bank ataupun non bank, kita pasti menyerahkan jaminan kepada mereka. Ketika jaminan kita itu masuk, kemudian usaha yang kita kelola itu pun juga masuk menurut hasil survei mereka, rasanya memang ini tidak akan berpengaruh sih, tetap akan mereka cairkan. Apalagi untuk bank-bank konvensional yang memang sudah senior, bank-bank yang sudah lama berdirinya, ibaratnya bank-bank yang udah kokoh gitu pondasinya di negara kita ini. Ya bedanya tentu aja ketika memang nasabah ataupun debitur itu mengalami kegagalan pembayaran di aplikasi pinjaman online. Ini kenapa menjamur masyarakat yang gagal bayar? Itu karena apa? Karena nggak ada jaminan. Jadi mereka nggak punya tekanan, nggak punya sesuatu yang harus mereka lindungi gitu. Cuman sekedar untuk melindungi data mereka. Ketika memang kondisi mereka memang sesulit itu gitu, mereka juga nggak bakalan peduli dengan data mereka yang rusak. Lantas ketika memang kita sudah di blacklist oleh bukan perusahaan, ketika kita memang sudah di blacklist oleh BI checking, oleh OJK tentang sistem kredit kita yang macet di mana-mana gitu, apakah ini bisa dipulihkan? Tentu saja bisa dipulihkan, cuman prosesnya lama. Ada yang membutuhkan waktu sampai 6 bulan lebih, ada yang membutuhkan waktu 1 tahun lebih, bahkan ada yang sampai 3 tahun lebih baru bisa bersih. Ini pun juga kalau pinjaman kalian itu dilunasi. Kalau nggak dilunasi nggak bakal bersih-bersih, yaitu untuk membersihkan nama ataupun membersihkan BI checking kalian yang pernah di blacklist, itu nggak ada jalan lainnya kecuali dilunasi atau dibayar. Makanya dari itu, dari beberapa video sebelum ini juga saya udah update bahwasanya mulailah dari sekarang, niatkan dari hati untuk membayar hutang, karena memang ini akan mempengaruhi skor kredit kalian di BI checking. Ya namanya juga kita hidup ya, belum tahu ya, masih butuh berapa tahun lagi ke depan atau bahkan berpuluh tahun lagi ke depan, tentu kita suatu saat akan memerlukan itu gitu. Lantas apakah kita wajib santai gitu karena memang pihak perusahaan udah nggak nagih-nagih lagi gitu ke kita? Terus dari aturan OJK-nya juga udah jelas bahwasanya ketika memang sudah lewat dari H+90 maka tidak harus dilakukan penagihan lagi. Lantas apakah debitur itu merasa udah bebas gitu, udah lega gitu? Jawabannya sih iya, ini waktu yang pas buat kalian merasa lega gitu. Dan ketika kalian merasa pusing kembali, yaitu ketika kalian mau menggunakan data kalian ini untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lain gitu. Di situ letak pusingnya kembali. Kalau sekedar ibaratnya tuh cukup batas itu aja, kalian nggak akan berurusan lagi dengan dengan lembaga keuangan, is okay, nggak apa-apa. Tapi ketika kalian memang memerlukan itu suatu hari nanti, ini akan menjadi sebuah masalah. Ya maka dari itu ya, sebelum H+90 itu datang, biasanya memang tim DC ataupun tim admin dari perusahaan aplikasi pinjaman online itu akan gencar sekali untuk mengejar kalian dengan segala upaya, dengan teror, bahkan ancaman-ancaman. Bahkan ya itu banyak juga yang mengatakan perusahaan pinjaman online yang legal itu udah rasa kayak nggak legal lagi sekarang, karena memang di bawah H-90 itu mereka memang masih wajib sekali untuk menagih hutang kalian. Jadi apapun caranya kayak gitu, apapun triknya gitu, mereka akan melakukan
supaya kalian bisa merasa terancam, bisa merasa terintimidasi, bisa merasa kepikiran dengan pinjaman kalian yang belum dibayar. Sehingga apabila memang kalian tidak bisa memanajemen diri kalian, maka yang akan terjadi yaitu bisa saja kalian melakukan hal-hal bodoh hal bodoh ya kalau menurut saya, demi melunasi pinjaman kalian di sebuah aplikasi, dengan cara menggali lagi pinjaman di tempat lain, atau menjual aset gitu, ataupun melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti kayak merampok, mencuri, mencopet, bahkan ada yang sampai melakukan percobaan bunuh diri. Ini miris sekali kalau menurut saya. Makanya semakin hari saya lihat kesadaran masyarakat akan memanajemen stres akibat pinjaman online ini pun juga semakin banyak ya. Semakin banyak juga yang membuat konten-konten motivator seperti ini untuk membesarkan hati para teman-teman gitu, melegakan hati teman-teman yang masih terlibat atau terlilit di aplikasi pinjaman online ini, bahwasanya fenomena dari hutang piutang online ini pun tidak harus membuat kalian merasa sangat tertekan gitu. Karena ya yang mengalami ini semua itu nggak kalian sendiri, banyak banget di luar sana yang konsultasi ataupun yang tukar pikiran, yang sharing pengalaman bersama saya itu. Dominan dari mereka itu adalah debitur gagal bayar, bukan debitur lancar jaya. Jadi mereka itu semuanya gagal bayar. Cuman yang mereka konsultasikan itu ya kapan DC akan ke rumah, terus apakah nanti bunga pinjaman saya akan membengkak. Itu seputar 5 pertanyaan yang pernah saya bahas di bawah. Seputar 5 pertanyaan terbanyak yang sering banget dipertanyakan dan nggak bosan-bosannya dipertanyakan 5 pertanyaan itu. Jadi maksud saya, kalau memang dengan kondisi sekarang memang lagi sangat sulit, sangat tidak memungkinkan untuk kalian membayar hutang, tolong jangan lakukan hal-hal bodoh yang bisa merugikan kalian, bisa merugikan keluarga kalian, dan bisa merugikan karir atau pekerjaan kalian. Please wake up, semangatin diri kamu, fokus aja. Kalau memang belum bisa bayar hutang, berhenti aja dulu di situ. Nanti juga bisa dibayar kok, asal kalian niat. Oke? Itu aja sih untuk yang sekarang, nggak terlalu banyak, dan semoga aja bisa menjadi sebuah motivasi, semoga bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan atau bahan masukan buat teman-teman yang memang masih terlilit di aplikasi pinjaman online. Saya doakan semoga secepatnya bisa selesai permasalahannya, secepatnya bisa dilunasi. Oke, thank you for watching. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.